begitu. Iya. Mantap abang nih. Wah, aku baru tahu, makanya Mantap dari dulu abang nih. kenal. Iya udah kenal dari dulu, cuman kan ngobrol kayak begini baru sekarang bang. Kita ini kita kan bergerak di atas bangunan pemikiran-pemikiran besar. Tidak hanya itu. Di zaman sekarang nih bang, di zaman pemerintahan sekarang, abang melihat rasisme dan lain-lain lebih ya ke abang oke lah, tapi keseluruhan gitu lebih longgar atau lebih ketat atau gimana bang? Kan saya bilang, saya mengikuti waktu demi waktu. Itu dari tahun 96 sampai dengan hari ini. Yeah. Sejak 2016 rasisme menjadi sangat masif. Yeah. Okay. Masih terencana, terstruktur, sistematis. Dan rasisme itu, boleh nggak saya kasih tunjuk contoh? Contoh, saya besar di Jogja ya. Saya dari umur 17 tahun. Misalnya filosofi, nilai-nilai kebudayaan, cara pandang, nilai terhadap kekuasaan, nilai terhadap alam, itu saya sudah belajar. Sangat mendalam. Buku-bukunya juga banyak saya baca. Jadi 2014 Presiden Jokowi betul mengkapitalisasi Papua, sehingga itu mendapat simpati. Gelombang kedua 2019 kapitalisasi Papua melalui Freeport. Okay. Masalah apa namanya, saham, investasi juga mendapat perhatian. Detik ini 34 menteri, satu manusia pun tidak ada dari Papua. Ada apa? Apakah itu di atas bangunan, presiden bekerja di atas bangunan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu substansial ataukah simbolik? Substansial itu kan harus tanggung renten, share authority, distribution of power. Mosaik Indonesia itu tergambar. Di Amerika aja wapres kulit hitam, menteri pertahanan kulit hitam, ada sekitar 5, 7, 6, 8 semua. Kan Indonesia itu harus tampilkan, karena itulah jadi identitas. harus ada perwakilan satu-satu dari berbagai Apakah tempat. itu rasis, diskriminatif, atau presiden lupa Jokowi? Kalau basisnya profesional. Kalau belajar sejarah emang profesional, mereka lebih hebat. Maaf ya, ada menteri yang banyak tidak tahu bahasa Inggris loh. Banyak moralnya rusak, nyatanya masuk penjara semua. Nggak semua, masih ada. Banyak yang masuk, banyak yang rusak. Yang jelas masuk penjara itu sudah pasti moralnya rusak. Okay. Ada menteri yang sekolahnya tidak jelas, tidak punya kapasitas. Kalau soal HAM? Jam terbang. Kalau soal HAM di zaman sekarang? Jadi kalau ini nanya tentang saya apakah, jadi diskriminasi itu tidak hanya kata, rasisme itu tidak hanya kata, verbal. Rasisme itu adalah perbuatan, tindakan. Kalau yang di negara-negara lain itu disebut segregatif, segregasi, memisahkan. Nah, jadi ketika ada komunitas minoritas itu tidak ikut diberi kesempatan, maka di Afrika Selatan disebut apartheid. Jadi kalau wujud pimpinan nasional tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, apa disebut? Itu kan nama lain daripada segregatif, diskriminatif, dan rasialistik. Ini kalau saya kasih contoh, dari 34 menteri, satu pun dari Papua tidak ada. Emang orang Papua bodoh? Maaf aja ya. Maaf aja. Suruh maju presiden aja bisa. Kalau dilihat kompetensi berdasarkan undang-undang, yang diberitakan berdasarkan undang-undang dari sisi pendidikan, keterampilan, attitude, moral, mental, hanya ukuran ini aja atas perintah undang-undang, maka orang Papua memenuhi juga. Abang kalau ditawarin jadi Menteri Hukum dan HAM mau? Saya gini, boleh nggak jujur? Indi, apa? saya sudah 7 tahun kritik Jokowi. Apa pantas
saya menerima. Justru karena kritik kan untuk membangun gitu kan Bang. Gini, saya memberi kritikan dan saya tidak pernah rasis. Tidak pernah kritik individu. Kalau saya kritik individu mungkin sudah saya gini. Semua hari ini, semua orang yang baser-baser itu sedang cari semua, sedang browsing semua kata-kata saya. Untuk cari kalau siapa tahu ada celah hukum. Tapi ingat, saya belajar di luar negeri. Saya pernah pimpin 5 tahun sebagai penyelidik Komnas HAM. Oke. Sangat tidak mungkin kata-kata saya merendahkan martabat manusia, merendahkan individu, merendahkan suku. Kalau dari kata-kata, kalau mereka punya foto atau video atau sesuatu dari jalur yang lain, apalagi perbuatan tindakan saya tidak pernah. Nyatanya tanpa soal ini aja saya lagu Batak semua. Tadi malam makan B2. Dan saya tidak upload di mana-mana. Maaf ya. Saya tidak pernah upload. Tadi duduk sama-sama, tadi malam duduk sama-sama dengan teman-teman saya. Ya, teman saya dari Sumatera Utara. Jadi tadi juga WA-WA-an dengan Effendi Simbolon, DPR RI. Bang, apa kabar gitu. Ngobrol-ngobrol biasa. Jadi apa yang kita lakukan tidak semua harus kita munculkan. Karena apa? Karena seorang yang hebat itu tidak perlu mempertontonkan kehebatannya. Hebat itu cukup untuk dirinya dan orang-orang seputarnya. Nyatanya 5 tahun di Komnas HAM. Selama 5 tahun hasil polling di Komnas HAM itu saya komisioner favorit.